Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan bahas materi SKI bab 2. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Semoga videonya bermanfaat. Wahid, pembahasan tentang Kerajaan Banten. What do you know about Kerajaan Banten? Let's discuss. Kerajaan Banten peletakan dasar dan raja pertamanya Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Puncak kejayaannya Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682 yang berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng terhadap VOC sangat keras, bendera perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Lalu, kehidupan ekonomi di Banten adalah letak yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak berdagang dengan Malaka, tetapi langsung menuju Banten. Mempunyai bahan ekspor penting yaitu lada, banyak dikunjungi pedagang Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Dan mereka membuat perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa tersebut. Mata uangnya kasa. Kehidupan sosial budaya di Banten, masyarakatnya berlandaskan hukum Islam tetapi sudah diakulturasikan dengan budaya setempat. Seni budaya Islam ditemukan pada bangunan Masjid Banten atau Tumpang Lima dan bangunan gapura-gapura. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Oke, next, Kerajaan Mataram Islam. Kita pernah belajar tentang kerajaan pada kelas 6 lalu. Do you still remember? Alhamdulillah, bahas lebih lanjut. Kerajaan Mataram Islam adalah pusat kerajaan di kota gede. Raja pertamanya Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan dengan gelar Panembahan Senopati tahun 1586 sampai 1601 yang berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram, memperluas daerah kekuasaan Mataram dengan menundukkan Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung 1613 sampai 1645. Pengganti Sultan Agung Amangkurat I, II, III, Pangeran Puger, Susuhunan Pakubuwono I terjadi konflik. Tahun 1755, VOC membagi Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta yang diperintah Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta Solo yang diperintah oleh Pakubuwono III, tercatat dalam perjanjian Giyanti. Setelah itu berikut ada kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Mataram Islam. Bisa kalian baca sendiri ya. Kehidupan sosial budaya ekonomi Mataram Islam. Yang pertama, mendirikan keraton baru di Kartasura. Yang kedua, memperkuat militer. Yang ketiga, mengembangkan kesenian pertukangan. Keempat, membangun komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Kelima, kalender Jawa diganti dengan kalender Hijriah. Keenam, ibu kota Mataram memiliki ciri khas berarsitekturkan gaya Islam. Letak keraton dekat dengan masjid dan dikelilingi benteng. Di luar benteng dibuat parit yang berfungsi sebagai barikade pertahanan dan kanal. Yang ketujuh, sastra berkembang pesat. Yang kedelapan, menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil pertanian. 9. Kehidupan masyarakatnya agraris sehingga membentuk tatanan masyarakat feodal atau bangsawan, priai, kerabat kerajaan yang pada akhirnya melahirkan tuan-tuan tanah. Prestasi pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 yang berhasil memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sepanjang pantai utara Jawa, mengubah tahun Jawa Hindu atau Saka dengan tahun Islam atau Hijriyah sejak tahun 1633, menyusun karya sastra yang terkenal yaitu Sastra Gending, menyusun kitab UU baru yang disebut Surya Alam, perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat Jawa. Simak baik-baik sampai selesai ya. Kalau kurang paham, komen di bawah.
Next, ada kerajaan Goa dan Talo di Makassar. Ibu kota Goa adalah Makassar atau Ujung Pandang. Secara geografis, berada di daerah semenanjung barat daya Sulawesi. Merupakan kerajaan maritim sebagai penghasil rempah-rempah. Raja pertamanya Sultan Alauddin atau Daeng Marabia dan Karaeng Matowaya Sultan Abuloh Tumamenangari Agamna tahun 1591 sampai 1638. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Lalu raja-raja yang pernah berkuasa adalah Sultan Zainal Abidin tahun 1486, Sultan Tabariji gelarnya Sultan Sirullah adalah di tahun 1500, Sultan Khairun tahun 1540, Sultan Babullah tahun 1575. Makassar. Sultan Hasanuddin digantikan oleh putranya Mapasomba tetapi akhirnya dikuasai Belanda. Secara ekonomi memiliki kekuatan maritim yang sangat tangguh. Makassar sebagai penguasa jalur pelayaran timur Nusantara karena didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalan sebagai gudang penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku. Perjanjian Bongaya tahun 1667. VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya atau Bon dan Sopeng serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250.000. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. Kehidupan sosial ekonomi dikenal sebagai pelaut ulung dan pebisnis. Transportasi yang digunakan adalah kapal pinisi dan lambu. Hak monopoli dagang yang dilakukan Belanda tidak mempengaruhi sifat usaha dagang mereka yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Makassar sebagai kerajaan maritim. Hubungan dagang diperluas dengan kerajaan-kerajaan di luar Wil Indonesia. Untuk mempererat hubungan diplomatik dilakukan perkawinan Raja Goa dengan Putri Mataram. Terakhir ada Kerajaan Ternate Tidore yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera dan Malut yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Terbentuk Uli 5 atau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon dan Uli Siwa atau Persekutuan 9 terdiri dari Tidore, Makian, Jailolo, dan pulau-pulau yang ada di Papua. Ketiga, terjadi persaingan antara Portugis atau Ternate dengan Spanyol atau Tidore. Portugis mendirikan benteng Sao Paulo sehingga terjadi konflik dengan Sultan Hairun yang terbunuh pada tahun 1570. Sultan Babullah penggantinya dan berhasil mengusir Portugis tahun 1578. Portugis menaklukkan Tete. Babullah mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Terakhir adalah karya seni bangunan yang terkenal dari Maluku adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno. Oke, finish. Segini aja materi SKI bab 2. Semoga materinya bisa dipahami. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.